yang pertama dimulai dari pengertian. Pengertian dari perusahaan perseorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik. Pemilik mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Jadi, badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut badan usaha perorangan. Perusahaan perorangan menjadi jenis perusahaan yang relatif mudah untuk didirikan karena ditentukan oleh satu orang saja. Satu orang tersebut bertindak sebagai pemilik perusahaan, pemilik modal, serta pemimpin usaha. Sebagai usaha yang dimiliki satu orang, maka semua ketentuan dan ketetapan usaha bisa dengan mudah ditemukan. Selain itu, jenis perusahaan ini lingkup usahanya relatif kecil, sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dengan begini, tidak butuh waktu lama untuk melakukan perencanaan usaha yang mempersiapkan modal yang dibutuhkan. Kedua, modal yang relatif kecil. Dalam merintis dan membangun usaha, Anda harus memiliki modal. Modal yang dibutuhkan masing-masing jenis perusahaan tentu berbeda. Untuk perusahaan perorangan, modal yang dibutuhkan relatif kecil karena usaha yang dibangun merupakan usaha kecil dan biaya operasional yang dibutuhkan tidak besar. Ketiga, imbal hasil yang diperoleh kecil. Besar kecilnya usaha akan mempengaruhi pendapatan maupun imbal hasil yang akan diterima. Seperti yang diketahui, jika membangun dan menjalankan perusahaan perorangan menggunakan modal yang kecil, maka besar imbal hasil yang diperoleh juga kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan perorangan dengan modal kecil bisa menghasilkan imbal hasil yang besar. Yang keempat, minim pajak. Perusahaan perorangan yang memiliki satu orang termasuk usaha yang relatif kecil. Sebagai usaha kecil, jenis usaha ini tidak dibebankan pajak. Namun, jika perusahaan perorangan sudah memiliki tempat usaha, berarti mengharuskan pemiliknya untuk membayar pajak bangunan dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan usaha perseorangan seperti toko kelontong, penjual bakso, gerobak tidak akan dikenakan pajak. Yang kelima, tidak memiliki izin resmi. Ciri-ciri perusahaan perorangan selanjutnya adalah tidak memiliki izin resmi. Dalam membangun jenis perusahaan ini, tidak membutuhkan izin sehingga tidak membutuhkan waktu untuk segera dibuka dan memulai usaha. Umumnya perusahaan perorangan adalah usaha skala rumahan. Contohnya seperti bisnis laundry, catering, bengkel, salon kecantikan, dan sebagainya. Yang terakhir, kelangsungan usaha tergantung pemiliknya. Perusahaan perorangan memiliki modal yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut yang berjumlah satu orang. Sebagai pemilik dan pemimpin perusahaan, berarti segala aktivitas yang dilakukan dalam usaha tersebut tergantung pemiliknya. Jika pemiliknya tidak melanjutkan produksi lagi, maka akan benar-benar berhenti produksi. Tidak mengherankan jika perusahaan perorangan dikenal sebagai jenis perusahaan yang mudah untuk dibubarkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen, sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung. Yang kedua, apabila dalam bisnis perorangan terjadi kerugian, maka kompensasi kerugian dapat dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik. Yang ketiga, seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, atau yang terakhir, kebebasan dan fleksibilitas pemilik perusahaan perorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Kekurangan 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya, seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. 2. Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Ketiga, kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan.
Ini lebih mudah apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang. Keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pemimpin atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lainnya dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya. Ya, jadi jenis-jenis usaha perseorangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, usaha perdagangan. Contoh usaha perorangan dalam bidang ini adalah penjualan agen, pengecer, ekspor-impor. Yang kedua adalah industri kecil. Contohnya melukis, kerajinan tangan, dan souvenir pernikahan. Yang ketiga ada usaha jasa. Contohnya les privat, jasa cuci kendaraan, maupun penulis artikel. Yang terakhir yaitu pertanian. Ada budidaya tanaman hias dan produksi pupuk tanaman. Peran perusahaan perorangan. Peran perusahaan perorangan yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja. Perusahaan perorangan dapat menjadi sumber utama lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan menciptakan lapangan kerja, perusahaan perorangan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan perorangan juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, perusahaan perorangan juga dapat memperkuat perekonomian lokal dengan menghasilkan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Perusahaan perorangan seringkali dikenal sebagai tempat yang penuh dengan inovasi dan kreativitas. Dalam hal ini, perusahaan perorangan dapat membantu mendorong kemajuan teknologi dan menciptakan produk atau jasa baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong persaingan sehat. Kehadiran perusahaan perorangan dapat mendorong persaingan sehat di pasar. Dalam hal ini, perusahaan perorangan dapat membantu memperbaiki kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada di pasaran. Kelima, menjaga keberlanjutan lingkungan. Perusahaan perorangan juga dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan perorangan dapat membantu mempromosikan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan bijak. Yang terakhir, keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan perorangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan sumbangan atau donasi untuk program-program sosial ataupun amal. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan antara perusahaan tersebut dengan masyarakat setempat, serta memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat.